profesi sebenarnya itu pengacara saya itu, pengangguran banyak acara. Eh, saya sehari-hari di bengkel bambu ini, di bengkel alat musik bambu. Sebenarnya saya lebih cenderung ke sketcher sebenarnya, karena saya tergabung di Bogor Sketcher dan mulai aktif di LPSN pun melalui sketcher sebenarnya. Karena udah terlalu sering bolak-balik sini, jatuh cinta dengan kegiatan seperti ini, akhirnya ya keseharian saya di sini. Dalam artian dunia saya di sketcher dan lukis tetap saya nggak tinggalin. Ya, itu tetap di malam kalau lagi santai saya tetap berkarya di bidang lukis. Saya mulai tergabung di LPSN ini mulai tahun 2017 ketika ada acara Festival Cinta Tanah Air. Ya, jadi LPSN itu mengadakan Festival Cinta Tanah Air. Kebetulan saya diundang untuk mengisi workshop tentang sketsa. Ketika saya datang ke sini, kok kayaknya asik di sini nih, pertukangan dalam artian. Itu juga saya juga suka dengan pertukangan. Akhirnya ditariklah ke Pak Endo, gimana mau nggak ikut sini? Bilang oke lah, saya bilang gitu kan. Ya akhirnya saya lanjut sampai sekarang. Kalau sejarah secara detail saya nggak begitu, dalam artian nggak begitu detail saya tahu di LPSN ini sendiri. Cuman LPSN ini adalah lembaga pendidikan seni budaya seni Nusantara yang bergerak di bidang seni dan budaya yang ada di Nusantara. LPSN itu sendiri sebenarnya adalah membuat bahan ajar pembelajaran seni dan budaya Nusantara, sehingga program-program kami adalah mengadakan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru seni dan budaya melalui pelatihan secara intens yang dilakukan sejak tahun 2002 sampai dengan terakhir masih di 2016 itu kami masih melakukan pelatihan-pelatihan itu dalam bentuk jambore. Malah yang terakhir sekali itu di tahun 2017-an kami sudah mulai mengadakan jambore lintas mata pelajaran, dalam artian gurunya nggak guru seni dan budaya aja, tapi semua mata pelajaran kami gabungkan untuk ikut dalam jambore itu sendiri. Dan bahan-bahan ajar yang telah diterbitkan oleh LPSN ini sendiri sudah ada 10 buku bahan ajar yang kesemuanya itu dilatihkan atau diadakan pelatihan satu tema itu satu buku bahan ajar. Guru-guru sendiri diajarkan selain teori juga langsung dengan praktek-prakteknya. Mungkin karena pemikiran orang-orang tua ketika anak terjun ke dunia seni dan budaya, ntar mau dikasih makan apa lu, gitu ya, keluarganya mungkin itu. Tapi padahal kan banyak maestro-maestro di seni itu yang cukup boleh dibilang mapan mereka, ya kan. Dan pelajaran seni dan budaya itu boleh dibilang porsinya cukup kecil di sekolah. Si anak hanya tahu kebudayaan seni, oh ini seninya ini, tanpa mereka tahu perkembangan dari kesenian atau kebudayaan yang ada di Nusantara ini sendiri. Sebagai contoh di salah satu buku juga ketika ada topeng ini topeng dari mana? Mereka ribut, oh ini topeng ini, padahal enggak, di daerah sana juga ada seperti itu. Tari topeng itu misalkan tari topeng pasti Cirebon. Ya enggak, Jakarta juga punya tari topeng, ya kan? Terus di Kalimantan juga ada tari topeng. Dalam artian kita memberi pengetahuan luas kepada anak didik terutama ya, untuk lebih mengetahui seni dan budaya, karena seni dan budaya nggak bisa terlepas. Dalam artian keduanya itu saling terkait. Kesenian mengisi kebudayaan dan kebudayaan juga mengisi kesenian.
Kalau LPSN itu sendiri kan sebenarnya memang lembaga non-profit yang dananya itu didapat dari grant-grant yang semuanya lari ke dalam program-program kependidikan. Sedangkan di gitar ini sendiri, di alat bengkel bambu ini sendiri, sebenarnya untuk saat ini memang masih walaupun ada sumbangan-sumbangan, cuman masih menggunakan kantong pribadi dari owner. Cuma tidak menutup kemungkinan hasil-hasil ini akan dijual. Dan kalau tadi ditanyakan nantinya gimana caranya si anak didik nantinya untuk menanamkan itu, kembali lagi di LPSN itu sendiri adalah lembaga pendidikan yang mendidik anak di bidang seni dan budayanya. Sedangkan untuk saat ini adalah pembuatan alat musik bambu itu sendiri. Kalau masalah penjualan dan segala rupanya, mereka bisa belajar ke tempat yang lebih mumpuni lagi di bidang bisnis. Kita hanya memberi ilmu tentang bagaimana cara membuat sesuatu, kan? Bagaimana cara mempermudah untuk membuat sesuatu. Jadi langkah-langkah seperti itu yang sebenarnya kita ajarkan kepada teman-teman yang sedang melakukan baik itu workshop di sini atau mereka akan belajar secara intens. Gitu. Itulah yang kami tanamkan di sini. LPSN ini sendiri sudah bekerja sama dengan instansi pemerintah sebelumnya. Jadi emang untuk kalangan pendidikan, nama LPSN sendiri sebenarnya udah bukan barang baru, dalam artian karena kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru seni dan budaya di berbagai daerah. Untuk mengenalkan LPSN sendiri, sebenarnya orang-orang yang di dalam PSN-nya sendiri itu sebenarnya seniman-seniman yang boleh dibilang cukup populer, yang mereka juga sudah dikenal oleh khalayak. Tapi ketika yang ditanyakan adalah BAM, dalam artian bengkel alat musik bambunya itu sendiri, nah itu ada perbedaan. Bengkel alat musik bambu ini sendiri adalah sempalan sebenarnya. Anak dari LPSN itu sendiri, karena LPSN ketika mengadakan pelatihan bentuknya teori dan praktek, sehingga tercetus gimana kira-kira kalau kita membuat alat musik ini secara profesional, dalam artian bentuk dan segala rupanya benar-benar profesional. Tidak seperti ketika di pelatihan kan, di salah satu bahan ajar kami adalah buku dawai. Di situ si peserta hanya tahu kalau alat musik dawai itu hanya terdiri dari dawai dan dia harus ada penghantar di bridge-nya, harus ada resonator, itu yang dipelajari. Sehingga ketika mempraktekkan itu ke dalam sebuah bentuk jadi, walaupun hanya dengan kaleng roti bekas atau segala macam, yang penting konsep dari alat musik dawai itu sendiri anak didik itu ngerti. Nah akhirnya kan ketika ini, kalau kita buat yang benar-benar secara profesional, mampukah kita itu? Itu intinya kan. Seperti yang tertantang. Akhirnya kan, ayo udah coba kita buat dengan alat seadanya, dengan bahan seadanya kita buat. Ternyata jadi. Dalam artian jadi itu, ya suaranya enak. Karena prinsip alat musik itu 3. Pertama, enak dimainkan. Ya. Yang kedua itu tahan lama. Ya. Yang ketiga, enak dimainkan, suaranya bagus, ya kan? Terus sama tahan lama, kan? Suaranya bagus, nggak enak dimainin, percuma. Kan banyak orang bikin, yang penting kan futuristik dibilang gitu kan. Tapi kalau si pemain nggak terbiasa, nggak enak dimainin, ya percuma, cuma jadi bahan pajangan. Ya, jadi kita mencoba untuk buat yang benar-benar profesional, dalam artian bentuk dan ukurannya sama persis seperti alat musik yang ada. Ya gitar kita buat seperti gitar.
Kecapi kita buat seperti kecapi. Walaupun sama-sama dawai, kita nggak mau bikin gitar suaranya kayak kecapi dan bikin kecapi suaranya kayak gitar. Ya, jadi benar-benar di rule-nya masing-masing. Ketika kita buat kecapi, ya suaranya harus kayak kecapi. Dimainkannya juga seperti kecapi. Ya, kita buat gitar ya suaranya harus seperti gitar. Dimainkannya juga seperti gitar. Alhamdulillah selama ini komennya selalu positif. Jadi ketika mereka mencoba gitu kan, mencoba untuk memainkan, kok ada yang ini, bahkan ada salah satu, oh ini mah mereka menyandingkan atau menyamakan dengan produk-produk tertentu. Oh ini seperti ini seperti ini, mungkin karena dari suaranya yang seperti itu, ya kan, walaupun bentuknya beda, tapi mereka pasti suara. Oh ini suaranya kayak merek ini, yang ini kayak suara merek ini itu. Ya alhamdulillah nggak pernah ada komplain. Ya komplain sedikit mah paling, oh ini masih agak ngefret sedikit. Ya mungkin itu karena kebiasaan dari si pemain itu sendiri. Karena yang ada di sini adalah disettingnya secara normal, dalam artian dimainkan secara normal. Ada seniman tertentu atau gitaris tertentu yang maunya ceper banget gitu kan. Dia sampai deket banget ceper, ya kan, ketika dimainin tinggi, wah nggak enak ini, capek katanya. Lah iya, orang dia biasa main pendek terus main tinggi, capek. Jadi dalam artian itu masalah kebiasaan si gitarisnya sendiri, bukan dari produknya sendiri. Kalau produknya sendiri alhamdulillah semua ngacungin jempol. Ya kan, ada perbedaan. Ya jadi kalau dibandingkan dengan kayu, ya kita nggak bisa juga karena si kayu itu ada kelebihan dan kekurangannya. Begitupun bambu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi sama-sama boleh dibilang. Oh, kalau pelatihan terhadap guru-guru seni udah pasti. Nah, cuman untuk kelompok-kelompok tertentu, dalam artian komunitas atau para pelajar, untuk saat ini yang sudah pernah, mereka yang kesini, bukan kami yang datang. Kalau yang kami yang datang itu adalah program-program di sekolah dulu. Kalau benar-benar workshop secara intens, mereka harus datang ke sini karena alat-alat yang kita punya di sini udah lumayan bagus. Dalam artian udah lumayan lengkap. Ketika kami yang harus datang ke sana, kita harus nyiapin lagi alat-alat tertentunya, ya kan. Jadi seperti ada teman yang dari Flores, mereka datang, ya kan, ingin belajar cara membuat gitar karena di sana pun banyak bambu. Ya, jadi ketika kita yang diundang ke sana, kami bilang lebih baik mereka yang datang ke sini untuk menyiapkan, nanti barang ini loh yang harus disiapkan. Jadi mereka mengirimkan mentor, dalam artian yang nantinya si anak itu nantinya akan jadi mentor di sana. Jadi dia latihan di sini selama 3 bulan, benar-benar detail. Dari cara perhitungan segala macam diajarkan, dari alat-alat yang ada, jig-jig yang ada, dia harus, ini nantinya harus disiapkan. Terus ada juga yang dari Bongas, mereka datang juga ke sini belajar karena mereka lebih banyak menggunakan dok-dok, dibilang itu kan, dan gendang. Makanya mereka belajar gendang dan dok-dok itu cara pembuatannya. Itu pun sama, mereka adalah mentor-mentor di sana. Yang menarik ada satu orang tua, udah sepuh lah boleh dibilang, itu dari Indramayu, sepuh. Dia datang ke sini hanya untuk menunjukkan bahwa ini gue yang udah tua aja bisa jadi. Dia bawa gitar itu ke sana dengan cukup bahagia dan bangga sambil mamerin, dalam artian bukan sombong tapi ingin memicu anak-anak muda di sana. Ini gue yang tua aja bisa bikin gitar kayak gini, ya kan? Yang nggak ngerti apa-apa, padahal dia salah satu boleh dibilang pengurus dari usaha tani di sana. Cuman karena ingin membangkitkan semangat anak-anak muda di sana, dia yang datang ke sini belajar sambil ditunjukin foto segala macamnya. Ini kalau nggak percaya, nih gue yang begini. Itu juga hal yang menarik untuk kami. Untuk tatanan Bogor sendiri yang agak intens dan sering itu di Sekolah Alam Bogor. Mereka lebih sering mengirimkan murid-muridnya, bahkan salah satunya masih terus walaupun udah nggak sekolah di sana, tapi masih terus belajar di sini, dalam artian ini ada hal yang menarik menurut dia. Ya. Yang tadi juga yang satu ini adalah dari anak MAN, ya, salah satu siswa di sana karena pandemi dibilang bosan,
dan dia tertarik, tanya boleh nggak belajar, mah nggak di sini, karena emang di sini dunianya dunia pendidikan. Ya, walaupun nantinya dalam artian kita juga memecut dia bahwa nanti setelah keluar di sekolah, nggak semua pelajaran di sekolah itu yang didapat akan berdampak terhadap kehidupannya. Tapi yang kita ajarkan di sini adalah gimana cara dia nantinya ketika sudah keluar, skill apa yang dia punya, ya. Ya, ketika dia punya skill ini, dia keluar walaupun pembelajaran di sekolahnya nggak banyak yang dipakai, tapi tetap aja di perbengkelan ini ilmu-ilmu yang di sekolah dulu diajarkan itu tetap masih ada ya, ketika matematika, fisika, hal-hal seperti itu yang katanya kan orang seniman nuntutnya cuman kreativitas, imajinasi. Mereka nggak berpikir bahwa di dunia seni juga ada sains. Dan di situ ada sainsnya sama. Ketika membuat gitar kita harus mendengarkan nadanya. Nada itu hubungannya dengan frekuensi. Frekuensi itu kan hubungannya dengan dunia ilmu fisika. Ya, jadi diketok-ketok, oh ini kenapa harus diketok dipegang seperempat, ya karena gelombang suara itu seperti itu. Itu kan sebenarnya ilmu-ilmu atau sains yang sudah dipelajarkan di sekolah, cuman nggak dipraktekkan. Dalam artian dia nggak ngeh kalau di lingkungan dia itu ilmu-ilmu yang di sekolah itu sebenarnya udah ada gitu. Cuman nggak ngeh aja. Di sini mereka lebih dijelaskan lagi, oh ini loh, ini yang dulu diajarin nih, ilmu fisika masih inget nggak? Ini matematika buat nyari diameter masih inget nggak gitu. Nah, kita memilih bambu karena satu, Indonesia itu salah satu negara bambu. Ya, Indonesia juga negara yang varietas bambunya itu banyak banget. Ya, boleh dibilang kalau orang-orang dulu bambu itu udah jadi bagian dari kehidupan mereka masing-masing. Ya, pagar masih menggunakan bambu, ya. Cuman yang udah agak hilang tuh kipas tuh hihit, ya. Sepan atau yang dulu kerucut buat nanak nasi itu juga kan bambu. Dan sekarang itu bambu sudah benar-benar diperhitungkan, dalam artian sudah banyak arsitek-arsitek yang menggunakan bambu. Karena kelenturan dan kekuatan dari bambu itu sendiri juga nggak kalah dengan kayu. Inti dari kenapa kok kita memilih bambu, ya selain dari kedekatan kita dengan bambu, ini juga sebenarnya adalah salah satu kemarahan. Dalam artian ketika negara Amerika begitu gencar, mereka mengolah bambu sedemikian rupa. Sedangkan kita negara bambu hanya bisa seperti itu aja gitu kan. Bambu ya cuman ya jadi begitulah, yang biasa jadi pagar, jadi kandang ya jadi kandang gitu ya. Kita mau mencoba si bambu ini sendiri bukan naik kelas, tapi emang kita lebih mengoptimalkan bambu itu sendiri, bahwa bambu sebenarnya nggak cuma bisa buat itu aja, bisa buat yang lainnya. Ya. Ketika mereka belajar di sini pun yang diajarkan adalah teknik dasar dari penggabungan bambu atau dari teknik pengeleman. Jadi ketika udah jadi mereka mau membuat furniture segala macam tidak masalah. Cuman karena di sini bambu alat musik, maka musik itulah yang kita lebih tekankan. Kalau dibilang kesulitan dalam proses pembuatan alat musik dari bambu ini, bambu itu serat-seratnya asik. Dalam artian ketika orang yang biasa bekerja di kayu, terus dia mengolah bambu, akan ada kesulitan tertentu. Ya seperti awalnya saya mengukir di bambu. Ketika di sini membuat beduk yang akan dibuatkan kaligrafi. Di situ saya harus sedikit ada penatahan, karena saya awalnya di kayu dan belum pernah di bambu. Saya perlakukan dia seperti kayu, ternyata salah. Bambu itu unik, ya kan? Ketika kita hantem ke sini, ternyata serat yang ini yang ngelawan. Dibuat ke sini, yang ini yang ngelawan. Jadi di situ ada tantangan tersendiri sebenarnya, tapi ketika kita ngerjainnya enjoy dan enak, ada keasikan tersendiri. Di alat musik ini sendiri, ketika
kita melakukan pengeratan atau pemotongan, si alat akan lebih mudah, dalam artian lebih cepat tumpul ketika pengerjaannya di bambu. Mungkin karena kerasnya atau karena apanya. Beda dengan kayu. Kalau kayu boleh dibilang kita menggergaji kayu itu kalau ngasah misalkan bisa dapat 1000 bahan, tapi untuk bambu paling cuma dapat 200 bahan. Dia udah tumpul. Ya. Sebagai contoh kan ketika si gergaji bambu terus dipakai kayu udah nggak bener, udah langsung nggak tahu kenapa. Begitupun pisau-pisau raut yang kami buat. Pisau raut ini wajib setiap hari itu harus diasah. Kenapa? Karena udah langsung tumpul ketika diolah dengan bambu. Itu salah satu kesulitan sebenarnya. Tapi di sini kita punya prinsip bukan kita ngikutin bambu, tapi bambu yang harus ngikutin kita. Ya kan? Jadi dalam artian sesulit apapun itu si bambu harus ngikutin kemauan kita. Kita harus bisa berkreasi lebih ketika si bambu ini ke kanan, kita maunya ke kiri, dia harus ke kiri. Ya kita ke kiriin gimana caranya? Itu yang harus kita cari. Dan kebenaran di sini kan karena bambu kan nggak ada yang lempeng nih, sedangkan untuk pembuatan alat musik harus lempeng. Ya, harus lurus benar-benar. Ya gimana caranya? Ya itu kita lempengin dia, kita panasin dia biar agak-agak lurus dulu utamanya. Terus cara mengeratnya juga gimana biar dia nggak terlalu banyak kebuang tapi mendapatkan hasil yang tetap lurus. Itu tantangannya. Ntar dulu, ini para dewa dalam tanda kutip ya, karena sebelum ini salah satu teman ingin menggunakan produk kami dengan nama para dewa. Kami kurang begitu sreg dengan nama itu, jadi tetap menggunakan nama PSN Bambu. Ya, saat ini untuk di tahun 2021 ke depan kami menggunakan PSN Akustika Bambu. Kalau suara para dewa, nah itu yang bingung nih. Dewa apa nih? Dewa geledek. Wah, apa? Kalau menurut para pemain atau para gitaris yang sudah mumpuni, boleh dibilang yang sudah punya nama, ketika mereka memainkan si gitar bambu, satu contoh ketika Kang Doni Suhendra pertama kali dia menggonjrengkan gitar yang terbuat dari bambu, dia bilang ada yang menusuk. Itu mungkin karena kedekatan dia dengan bambu dan karena kedekatan orang-orang Indonesia dengan bambu, walaupun negara-negara lain juga banyak bambu. Cuma mungkin untuk golongan-golongan tua nih boleh dibilang yang udah punya umur, bambu itu emang benar-benar dekat ya. Banyak ketika dilahirkan membuang ari-ari itu dengan hinis bambu, bahkan yang disunat pun ada dengan menggunakan hinis bambu. Untuk yang sekarang kan udah nggak ada yang pakai gituan, tapi untuk golongan-golongan tua mereka masih merasakan itu. Jadi ketika di jreng kok ada nuansa yang beda, ada yang menusuk, dibilangkan ini ada sensasi yang boleh dibilang kok ketika gue jreng itu fly. Dan itu nggak cuma seorang Kang Doni aja yang ngomong, beberapa pemain gitaris pun mengucapkan itu, dalam artian ketika dia mulai memainkan ada sesuatu yang boleh dibilang mungkin soul-nya dapat di situ ya. Jiwa-jiwa dia dengan gitar itu kok bisa menyatu. Nggak cuma di gitar ya, sebenarnya di kecapi dan di gendang. Ya, jadi ketika kami ada pertunjukan terus membawa gendang, para pemain gendang profesional mereka meninggalkan gendangnya tapi menggunakan gendang bambu. Dibilang ada suara-suara tertentu yang boleh dibilang nusuk mereka gitu kan. Kecapi pun begitu. Ketika mereka, wah ini boleh dibilang udah habis komentarnya, dibilang nggak tahu harus komentar apa tentang kualitas dari alat itu. Di sini kami telah membuat yang terbanyak emang gitar, itu yang terbanyak sekali. Terus kedua terbanyak adalah gendang. Gendang itu gendang penca dan gendang karawitan. Selain itu kecapi, kecapi pun dari semua jenis.
Kita sudah membuat kecapi sitter, kecapi indung, kecapi rincik, dan bahkan kecapi hibrid. Hibrid itu penggabungan antara sitter dengan indung. Kahun kita baru buat 1, dan suaranya menurut para pemain pun katanya ini asik. Dalam artian ada yang pokoknya asik lah dibilang. Nah itu kahun. Kita juga buat ensemble keroncong yang sudah dimainkan ke keliling ke mancanegara boleh dibilang. Ensemble keroncong berarti ada cakcuk, ada cello betot, dan gitar. Terus kita juga udah buat gambus. Ada beberapa jenis gambus. Yang kita buat itu adalah gambus tabung dan gambus biasa. Gambus tabung itu dia bentuknya seperti tabung yang sudah dimainkan oleh Selamat Gundono. Dan dia cukup dibilang ini gambus ketika dimainkan ini ada satu gambus, ada satu lagu yang cocok banget untuk gambus ini ya. Untuk saat ini karena banyak yang bilang bahwa gitar kita itu sebenarnya bukan gitar produksi tapi gitar butik. Ketika ada yang memesan pun harus pre-order karena satu gitar itu selesai dalam waktu kurang lebih 5 mingguan. Dan itu dikerjakan 1 orang. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa gitar kami ada yang suka terus dibeli. Ya itu juga salah satu cara untuk menutupi kos-kos yang ada untuk saat ini. Walaupun itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kami ya tetap antara riset, development, ya kan, dan pendidikan. Ya tapi ketika ada yang beli, ya siapa yang nolak ya kan? Ya itu juga kami butuh sebenarnya. Cuman memang harus ada orang-orang tersendiri yang terbiasa di bidang itu. Kebetulan yang ada di PSN untuk saat ini nih orang yang bukan berjiwa bisnis semua, jiwanya jiwa pendidik semua. Jadi susah ketika itu ditanyakan tentang bisnis penjualan. Ya kita harus tanya lagi dengan orang-orang yang ngerti. Alhamdulillah sekarang udah mulai ada orang yang mengerti di PSN. Nantinya akan kita serahkan ke dia mengenai harga segala macam jenis-jenisnya. Dia yang lebih kompeten karena di yang lain di sini ya fokus di pekerjaan mereka masing-masing. Nama saya Ivan, saya di PSN sebagai General Akustik. Jadi untuk proses pembuatan gitar akustik sendiri itu melalui proses quality control. Jadi setelah proses pembuatan dari awal bahan jadi sampai tuning dan sampai akhir di finishing akhir itu melalui kontrol saya di quality control. Campur ya, kayak seperti nut. Kita menggunakan bone tulang sapi yang memang kita membuat sendiri ya. Ada bahan yang memang kita buat seperti lempangan. Kita sudah mempola seperti bone sapi seperti ini pada umumnya. Nah biasanya kalau untuk karakter sendiri tergantung pesanan pre-order. Ada yang memang gitar orang suka menggunakan grafit, bahan material dari gunung atau mungkin menggunakan teflon. Bahan teflon yang anti panas, ada juga menggunakan fiber. Tapi kita lebih cari aman, kita menggunakan bone, membuat tulang sendiri yang serupanya menjadi seperti ini ya. Itu akan mempengaruhi dari sustain suara gitar tersendiri. Jadi gitar itu akan mempengaruhi tekanan dengan getaran menggunakan tulang, si bridge-nya itu. Jadi gitar ini mempunyai nut 2, antara nut di fingerboard di neck, antara ke bridge belakang. Jadi kita membuat sendiri nutnya. Kalau pemasaran sendiri sih kita masih di segmen lokal yang pasti, tapi kebanyakan yang beli di luar negeri sih banyak ya. Kita untuk pemasaran sendiri masih melalui Instagram dan YouTube di PSN atau melalui mampir di website kita di www.lpsn.org. Nah kalau untuk pemesanan sendiri sih variatif ya Mas ya, karena beberapa jenis gitar yang memang sudah kita buat, terkadang konsumen ingin membuat dengan pesanannya sendiri.
atau kasarnya membuat, oh ini loh, saya pengen seperti ini, scale ukuran tangan seperti ini, untuk body language-nya seperti ini gitu kan. Untuk pemesanannya itu banyaknya sih kita untuk di Indonesia juga lumayan banyak juga. Ada yang dari Amerika, ada yang dari bagian Asia di Cina, Jepang, Thailand juga untuk pemesanan di kita. Kalau range harga itu variatif Mas ya, termulai dari angka 7 juta mungkin sampai 50 juta, tergantung apa ya, pemesanannya. Terus usia bambu kita yang memang dengan yang super premiumnya mungkin, dengan hardware-nya, dengan perangkat elektroniknya mungkin, dengan adanya preamp, tuning dryernya yang memang pilihan terbaik, dan semua partikel yang ada di badannya yang memang pilihan yang terbaik lah. Jadi untuk harga yang 7 jutaan juga yang memang sudah kita quality lumayan juga. Cuma kan tergantung kalau orang yang pengen, wow gue pengennya lebih keren nih. Jadi kita bikinnya lebih baik, mungkin harganya range-nya lebih baik juga. Karena proses pembuatannya lumayan juga gitu kan, makan waktunya. Kita malah pandemi gini alhamdulillah ya nggak ada sedikit pengaruh sih, yang namanya gitar hobi itu nggak ada putusnya Mas. Jadi pas pandemi gini kita malah banyak order ya, ada banyak beberapa prospek yang memang kita lagi garap juga untuk kedepannya. Untuk pre-order sendiri sih pandemi ini nggak ngaruh sih, malah bikin kita jadi makin semangat untuk membuat gitar-gitar yang lain gitu. Untuk pandemi sih kita emang agak mengurangi jadwal ya. Beberapa juga kita melalui streaming. Jadi membatasi, ada yang datang beberapa untuk kunjungan ke workshop dengan protokol sekarang agak lumayan ribet ya. Kita nggak bisa bikin event yang memang berkerumpun banyak orang. Jadi sekarang bikin janji dulu paling ya. Jadi nggak bisa yang tadinya datangnya bersepuluh, mungkin sekarang datangnya berdua atau berempat gitu untuk workshop sendiri. Jadi kita membatasi dan agak sedikit private juga sih di pandemi ini. Terbuka untuk umum yang mau belajar gitar, karena pada dasarnya orang itu mempunyai kemauan dulu ya. Karena di belakang kalian itu orang harus mempunyai kemauan dulu untuk membuat suatu karyanya gitu. Kita di sini terbuka untuk siapapun yang mau belajar. Karena beda kan, biasanya orang membuat instrumen gitar menggunakan kayu, di sini kita menggunakan bambu. Karena kenapa? Karena bambu itu adalah salah satu penyelamat juga ya untuk instrumen. Kalau kayu kan ya kita mengurangi lah, seperti itu. Bisa langsung buka Instagram aja di PSN Gitar ya. PSN Gitar tulisannya, itu di situ sudah ada alamat lengkap kita, ada nomor telepon, ada email juga, ada website juga. Nanti mungkin bisa langsung hubungan di profil yang memang ada di Instagram kita, atau bisa mampir di websitenya di www.lpsn.org. Gampang sih, nggak ribet. Deket lagi di Bogor kan. Harapan terbesar dalam artian kita mau mengembangkan bambu biar nggak cuma jadi produk yang itu-itu aja ya, karena kami terus meriset tentang jenis bambu ini nantinya akan menghasilkan suara seperti apa, bambu itu akan menghasilkan suara seperti apa, karena tidak semua jenis bambu bisa dijadikan alat musik. Seperti contoh bambu tali itu adalah satu-satunya jenis bambu yang tidak berdering. Makanya bambu itu yang tidak digunakan sebagai alat musik. Yang lain-lain kan ketika orang buat suling pasti buatnya pakai bambu tamiang. Dan ketika mau buat yang lain-lain ada bambu hitam, ada bambu. Cuma bambu tali khusus ya untuk reng aja, udah reng buat pagar segala macam. Tapi kami juga menggunakan bambu tali di side gitar itu. Yang terbaik adalah menggunakan bambu tali karena dia bambu yang tidak berdering. Dan salah satu syarat pembuatan gitar, side itu sebenarnya jangan yang berdering bahannya. Nah itu ada di
bambu tali sebenarnya. Cuman kita nggak menggunakan karena kami tidak merendam bambu tali. Dalam artian kami tidak membuat atau tidak melakukan perendaman terhadap bambu tali. Jadi bambu tali yang ada yang dipakai cuman sedikit gitu. Lebih terfokus ke bambu betung dan bambu surat. Kedepannya buat PSN, buat para gitaris dan seniman, sekarang kita harus menjaga kearifan lokal. Karena gitar bambu ini adalah gitar asli produk Indonesia. Memang banyak yang mengklaim bahwa gitar bambu ini banyak dibuat di beberapa negara juga. Tapi kita harus punya PD juga bahwa kita bisa membuat gitar dengan kualitas dunia. Jadi harapannya kita harus mencintai kearifan lokal yang memang gitar kita ini ditumbuhkan dan ditanam bambu kita ini adalah di Indonesia, bukan dari China atau dari negara lainnya. Ya balik lagi nih, kalau udah dibilangnya bisnis, saya agak kaku untuk berbicara itu. Tapi untuk menyemangati bahwa sebenarnya dalam berproses atau membuat sebuah karya ataupun produk, jangan terlalu memikirkan bahwa oh ini harus begini, barang-barangnya harus begini, nanti begini. Kerjakan apa yang kita bisa. Apa yang ada kira-kira itu akan menjadikan apa. Dalam artian sekecil apapun benda itu, ketika kita udah niat untuk menjadikan dia sebuah karya, harus jadi karya. Dalam artian nggak perlu barang-barang yang mahal dulu lah, kan? Yang ada pakai. Intinya adalah kreativitas. Untuk anak-anak milenial muda ini jangan terpaku oleh oh ini harus begini ya contohnya kalau misalkan untuk membuat film harus kamera ini. Toh sekarang pakai HP aja udah canggih, udah gampang. Kita mau buat sebuah karya dalam artian kalau di karya kebetulan saya juga dilukis. Jadi toh cuma modal areng sama kertas aja udah jadi kok sebuah karya gitu kan. Jadi nggak perlu terlalu oh harus modal begini kelamaan mikirnya nggak jadi kan. Jadi pertajam lagi apa yang ada di diri kita, dalam artian kita semua manusia itu punya potensi, semua manusia itu punya satu yang diandalkan sama dia yang bisa dijadikan itu. Kalau dia belum tahu, dia harus mencari tahu apa yang ada di dalam dirinya. Yang pertama adalah mau belajar, mau terima masukan, dan terus belajar, semangat. Jangan pernah patah semangat ya, terus belajar, terus mencari kebenaran. Jadi saat ada kesalahan gitu kita harus makin kuat. Karena saat kita membuka usaha itu di instrumen ya kita banyak ujian. Karena ada banyak poin-poinnya memang harus kita perhatikan. Yang paling ditinggalkan adalah rasa disiplin untuk diri kita sendiri. Karena tekad kuat disiplin itu dalam membuat usaha adalah prinsip yang kuat. Bukannya kata orang, tapi melainkan kita harus mencari tahu dulu sampai di mana kemampuan kita untuk membuat peluang tersebut.